Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kali ini aku mau bercerita tentang salah seorang pakar kedokteran muslim, di mana beliau ini selain mempelajari tentang ilmu bedah, beliaulah yang menemukan atau menciptakan alat-alat bedah yang sampai sekarang masih digunakan di bidang kedokteran, khususnya kebedahan. Abu Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi atau Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 Masehi dan wafatnya pada tahun 1013 Masehi. Nah, di dunia barat beliau ini dikenal dengan nama Abul Qasis. Nah, jadi beliau ini adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Abu Qasim lahir di Zahra yang terletak di Cordoba, Spanyol, di mana beliau lahir di kalangan bangsa Moor Andalusia. Nah, beliau ini dikenal di Cordoba, Spanyol dengan nama El-Zahrawi. Nah, Al-Qasim semasa hidupnya adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari Kekhalifahan Umayyah. Sumbangsih dari Al-Zahrawi bagi dunia kedokteran modern, termasuk dan khususnya di ilmu bedah, sangatlah besar guys. Al-Zahrawi ini telah menemukan dan menciptakan 26 peralatan bedah yang semuanya itu belum pernah dibuat oleh orang-orang terdahulu sebelum Al-Zahrawi. Nah, di mana beliau selain menciptakan catgut, ya, salah satu alat yang diciptakan oleh Al-Zahrawi, beliau juga memperkenalkan alat-alat lainnya seperti pisau bedah, sendok bedah, retraktor, pengait, surgical rod, spekula, bonso, plaster, dan beberapa lainnya. Jadi guys, tak hanya penemuan berupa barang atau peralatan saja, Al-Zahrawi juga merumuskan pikiran yang sangat membantu perkembangan ilmu kedokteran modern. Nah, sehingga banyak banget dokter dari berbagai penjuru Eropa yang datang ke Cordoba, Spanyol untuk menemui Al-Zahrawi ini, di mana dokter-dokter ini meminta untuk diajarkan mengenai ilmu kedokteran, khususnya ilmu bedah. Jadi memang pada masa itu Al-Zahrawi ini sangat dikenal oleh dunia, sangat dikenal oleh dokter-dokter, dan akhirnya mereka datang untuk sekedar diajarkan mengenai ilmu bedah. Nah, jadi tidak heran ketika ada seorang penerjemah asal Italia bernama Pietro Argalata menyebut Al-Zahrawi ini sebagai pemimpin dari seluruh ahli bedah. Karya monumental ataupun karya terbesar dari seorang Al-Zahrawi adalah sebuah buku. Buku setebal 1500 halaman yang terdiri dari 30 jilid dengan tajuk At-Tashrif Liman Ajiza an At-Ta'rif. Inilah kitab suci bagi kaum dokter sedunia yang beberapa pengetahuannya bahkan sampai sekarang masih digunakan sebagai rujukan ataupun pedoman di bidang kedokteran. Nah, kitab At-Tashrif ini adalah suatu ensiklopedia medis Arab yang berpengaruh dalam bidang medis ataupun operasi. Di dalamnya ini terdapat deskripsi dari anatomi, klasifikasi penyakit, informasi nutrisi dan operasi. Ada juga seksi pengobatan, ortopedik, oftalmologi, farmakologi, dan masih banyak lagi guys. Popularitas dari seorang Al-Zahrawi sebagai dokter bedah yang andal menyebar hingga ke seantero Eropa. Tak heran bila kemudian banyak sekali pasien-pasien ataupun anak-anak muda yang ingin belajar ilmu kedokteran dari Abul Qasis ataupun Al-Zahrawi. Nah, menurut Wilderen, pada masa itu Cordoba menjadi tempat yang sangat favorit bagi orang-orang Eropa yang ingin menjalani operasi bedah. Di puncak kejayaan Cordoba, Cordoba memiliki tak kurang 50 rumah sakit yang menawarkan pelayanan yang prima. Nah, dalam menjalankan praktik kedokterannya, Al-Zahrawi ini memfokuskan dirinya terhadap pentingnya observasi tertutup dalam kasus-kasus individual. Hal itu dilakukan untuk tercapainya diagnosis yang akurat dan kemungkinan pelayanan yang prima. Al-Zahrawi pun selalu memperingatkan agar para dokter ataupun perawat untuk berpegang teguh pada norma dan kode etik kedokteran, yakni tak menggunakan profesi dokter hanya untuk meraup keuntungan materi. Jadi memang Al-Zahrawi ini sangatlah memfokuskan dirinya dalam pelayanan yang terbaik bagi pasien. Jadi dan selalu memperingatkan
ya kepada dokter ataupun perawat untuk memiliki kode etik yang baik ya dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Dan jangan sampai menjadi dokter dan perawat ini hanya untuk meraup keuntungan materi semata gitu. Al-Zahrawi tutup usia di kota Cordoba pada tahun 1013 Masehi, 2 tahun setelah tanah kelahirannya dijarah dan dihancurkan. Meski Cordoba kini bukan lagi menjadi kota bagi umat Islam, namun namanya masih diabadikan menjadi salah satu nama jalan kehormatan, yakni Calle Abul Qasis. Di jalan itu terdapat rumah bernomor 6, yakni rumah tempat tinggal Al-Zahrawi dulu tinggal. Kini rumah itu menjadi cagar budaya yang dilindungi oleh Badan Kepariwisataan Spanyol. Oke guys, terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Semoga kalian suka dengan apa yang aku ceritakan. Nantikan lagi video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.